Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faiz Akmal, NIM 220501110013. Mata kuliah Statistik Bu Nur Laili kelas A. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tiga uji, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua uji asumsi klasik dan yang ketiga uji hipotesis. Jadi di sini kita mengerjakan uji yang pertama yaitu uji validitas kuesioner yang tertera. Yang pertama kita klik analis, kemudian correlate, terus bivariate. Setelah itu kita klik variabel X1 terlebih dahulu sampai X1 aja ya. Setelah itu kita masukkan dan jangan lupa hasil variabel X1-nya dimasukkan juga ya guys ya. Kemudian kita klik persen, jangan lupa. Lalu to tiled. Kemudian jika sudah dicentang semuanya, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Sudah ketemu ya. Nah, lalu kita klik analis lagi untuk melanjutkan variabel selanjutnya yaitu variabel X2. Kita keluarkan terlebih dahulu X1-nya. Kita masukkan variabel X2-nya. Kita klik shift. Kemudian kita masukkan dan jangan lupa kita masukkan hasil X2-nya juga ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa kita cek lagi persennya dicentang, to tiled-nya juga, kemudian kita pencet OK. Nah, ini hasilnya untuk variabel X2-nya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan variabel yang ketiga yaitu Y. Kita pencet analis lagi, correlate, kemudian bivariate. Kita keluarkan terlebih dahulu variabel X2-nya. Kemudian kita masukkan variabel Y-nya, Y1. Kemudian kita masukkan. Jangan lupa hasil Y1-nya juga ya, teman-teman. Masukkan juga dan juga jangan lupa dicek lagi persennya, tiled-nya dicentang. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Hasil variabel yang terakhir yaitu Y1. Kita cross check lagi. Nah, ini yang untuk variabel X1-nya sudah ketemu. Untuk uji validitasnya. Kemudian ini yang X2-nya sudah ketemu ya teman-teman. Terus kemudian yang terakhir ini variabel yang terakhir Y1-nya. Ya, sudah ketemu ya teman-teman. Oke, untuk uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Jadi di sini caranya klik analis, kemudian scale, kemudian reliability analysis, dan kita masukkan variabelnya X1 saja tanpa total. Kemudian kita klik statistik, kita centang semuanya descriptive for, dan kita centang correlation, kemudian continue, kemudian OK. Nah, itu hasilnya. Lakukan hal yang sama juga seperti. Oke, untuk uji yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Di sini ada 5 cara, cuma saya jelaskan dan uji yang kedua yaitu uji asumsi klasik, dan di situ ada 5 cara, dan di sini saya akan menjelaskan 4 cara saja. Yang pertama yaitu uji linearitas dengan scatter plot graph. Yang pertama kita klik analis, kemudian kita klik di situ regression, kemudian linear,
Kemudian dependennya kita isi hasil dari hasil variabel Y1 dan kemudian independennya kita isi hasil dari variabel X1 dan 2, kemudian kita centang predict values unstandardized, kemudian residual juga unstandardized, continue, dan klik OK. Itu hasilnya. Kemudian kita klik grab, regressi dialog, kemudian kita klik scatter dot define. Ya, X-nya kita isi unstandardized residual, kemudian X-nya kita isi unstandardized predicted. Nah, kita klik OK. Nah, ini untuk hasil grabnya, langkah yang pertama ya. Oke, untuk langkah yang kedua yaitu uji linearitas dengan compare means. Oke, kita klik analisis lagi, kemudian kita klik compare means, kemudian dependennya kita isi hasil dari variabel Y1, kemudian independennya hasil dari variabel X1 dan X2 ya teman-teman. Dan kita cek option, kita centang test for linearity continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk hasil dari langkah yang kedua, lebih mudah ya teman-teman. Oke, untuk langkah yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dengan uji normalitasnya. Oke, kita klik analis lagi, kemudian kita klik regression linear, dan kita klik plots. Kita masukkan Y-nya itu resid dan X-nya itu spread. Kita centang segera benar normal probability plot, continue, dan kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya dari langkah yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dan uji normalitasnya. Ini bisa dilihat teman-teman ya, bisa cross check. Oke, untuk cara yang terakhir yaitu langkah uji heteroskedastisitas dengan Gleiser. Oke, langsung saja kita klik transform komputer variabel, kemudian kita tulis di situ target variabelnya abs underscore res, dan kita tulis juga di dalam kolom abs dibuka kurung res underscore 1 kurung, kemudian unstandardized-nya kita masukkan ke unstandardized residualnya, kita masukkan, klik OK. Kemudian kita klik analis, kita klik regression linear, kemudian isinya kita keluarkan, kita masukkan abs res-nya di dependent, kita save, kita centangnya kita hilangin unstandardized-nya di residual, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Ya, ini hasilnya teman-teman, bisa dilihat, cross check. Oke, ini untuk langkah yang terakhir ya teman-teman. Oke, untuk langkah yang terakhir dalam uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas. Kita klik analis, kemudian kita klik regression linear lagi, dan kita masukkan dependent. Kita keluarkan abs res-nya dari dependent, kemudian kita masukkan hasil dari Y1, dan kita klik statistik, kita centang collinearity diagnostic, kita centang covariance metricnya, nah kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, ini untuk hasil dari langkah uji multikolinearitas ya teman-teman. Oke, untuk uji yang terakhir yaitu uji hipotesis. Dan di sini uji hipotesis ada 4, yaitu interpretasi output regresi linear berganda, kemudian uji F atau uji keterandalan model, terus
ada uji T atau uji parsial, kemudian yang terakhir interpretasi model. Dan di sini kita mulai saja untuk cara yang pertama, yaitu kita klik analis, regression, kemudian linear kembali, kemudian hasil dari variabel D1-nya kita keluarkan dahulu, kita masukkan lagi, kemudian independennya kita masukkan hasil dari variabel X1 saja, kemudian kita klik statistik, kita centang estimate, kemudian kita nggak centang itu dua itu, covariance metric dan collinearity diagnostic. Kita di continue, kita klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kita klik regression kembali, linear kembali, kemudian kita keluarkan independen hasil dari variabel X1-nya, kemudian kita masukkan hasil variabel dari X2. Kita klik OK. Dan ini hasilnya untuk cara yang kedua dari hasil variabel X2. Kemudian kita klik regression kembali, kita keluarkan independennya, kemudian kita masukkan dua-duanya, hasil dari variabel X1 dan X2. Dan ini hasil dari campuran dari hasil variabel X1 dan X2 ya teman-teman. Bisa dipahami. Mungkin sekian penjelasan 3 uji tadi, dari uji validitas dan reliabilitas, kemudian disusul dengan uji asumsi klasik, kemudian yang terakhir uji hipotesis. Mungkin bisa dipahami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.